Selamat malam teman-teman sekalian. Kita mulai perjalanan panjang kita ngomongin tentang agama dalam keberagaman budaya. Tema yang saya dapatkan rasionalitas agama dan filsafat, dan itu tema yang cukup rumit sebenarnya semenjak abad ke-8 para filsuf Muslim. Sebelumnya pada abad ke-7, ke-5, 6, ke-7 misalnya, para murid Plato di Alexandria di Mesir mencoba untuk merumuskan kaitan antara agama dan filsafat, tentu dalam kerangka rasionalitas. Kedua-duanya menjadi semakin runcing ketika modern datang. Modern tiba-tiba saja membuat batas kerasionalan sebagai sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh agama. Kemodernan, terutama setelah Auguste Comte yang merumuskan positivisme sebagai salah satu atau satu-satunya cara bagi dia, sebenarnya satu-satunya cara untuk memandang realitas, membuat penggaris yang menyingkirkan agama. Misalnya kita kenal semua, Auguste Comte bilang bahwa yang benar itu adalah yang positif. Subjek itu harus tanpa nilai. Kemudian yang penting itu bukan apa hasil dari akhir satu pencarian keilmuan, tetapi pada metode. Jika metodenya itu terpercaya, maka apa yang dilakukan itu juga benar. Nah, semenjak positivisme itu agama menjadi disingkirkan dari dunia kebenaran, dunia filsafat atau dunia ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya sebelumnya Weber menegaskan bahwa dunia ini sudah ditinggalkan oleh agama. Agama itu sudah kehilangan daya jangkaunya karena dikuliti oleh cara berpikir manusia yang rasional, yang sudah sedari awal sejak Descartes manusia itu menyatakan diri, aku berpikir maka aku ada, yang dalam kacamata agama bisa diartikan aku nggak usah beriman, cukup berpikir saja maka aku ada. Semenjak itu sekularitas atau sekularisme berkembang sampai kemudian pada positivisme dan seterusnya. Tetapi kenapa kita mesti tetap membicarakan agama? Karena yang pertama, para pengamat selalu saja atau para pemikir selalu saja, ini anehnya di dunia modern, selalu saja menyatakan agama itu bersalah terhadap setiap tragedi yang terjadi dalam peradaban ini. Sebagai orang beragama, ada banyak ahli yang menyatakan seharusnya yang bertanggung jawab terhadap seluruh tragedi di era modern itu bukan tanggung jawab agama, karena peradaban modern ini jelas-jelas dibangun oleh rasionalisme filsafat. Descartes mulai dari abad ke-16-17 dia menyatakan itu, kemudian positivisme, demokrasi misalnya, itu jelas-jelas untuk menggantikan pola kepemimpinan yang diajarkan oleh agama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan secara langsung bahwa demokrasi atau suara itu dimiliki oleh banyak orang kebenarannya. Kebenaran itu hanya milik beberapa orang saja. Bahkan sebenarnya para filsuf sebelum modern menyatakan demokrasi itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, karena tidak mungkin rakyat biasa memiliki kebenaran yang sama dengan para pemikir yang berlarut-larut memikirkan satu hal kecil. Sementara rakyat biasa bisa memutuskan satu hal tanpa berpikir yang jelas. Nah, seharusnya kegagalan peradaban modern itu dilarikan pada kesalahan filsafat, kesalahan sains. Tetapi selalu saja, sampai terakhir misalnya, kita menemukan situasi teror yang berada di semua tempat di negeri ini atau di dunia ini diarahkan penyebabnya dari doktrin agama Islam misalnya, atau Kristen di Irlandia, atau Hindu misalnya di beberapa bagian India, atau juga mungkin Buddha, karena ada juga hal yang sama itu terjadi di Afghanistan misalnya. Dan di Indonesia misalnya ada kekhawatiran agama-agama lokal akan naik lagi dan itu akan menimbulkan masalah tersendiri. Jadi rupanya teman-teman pembangun peradaban modern ini masih menganggap bahwa agama itu menjadi penyangkut atau menjadi sangkutan dari perkembangan peradaban modern. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian, rasionalitas agama dan filsafat.
kita akan bicara itu untuk melihat apakah benar apa yang dinyatakan oleh positivisme bahwa agama itu tidak mungkin rasional. Kalau rasional itu pasti urusannya dengan sains atau filsafat. Apakah agama itu memiliki sistem berpikir tersendiri, rasionalitas yang khas, atau tidak ada sama sekali? Sehingga misalnya di awam kita mengenal jangan belajar filsafat, kalau belajar filsafat nanti kita akan tersesat. Karena kebenaran dalam filsafat itu dianggap akan mengganggu kebenaran, akan membuat kita gelisah, dan agak susah untuk beriman dengan baik. Nah, saya minta maaf jika saya nanti akan banyak ngomongin dari Islam, tetapi saya akan coba gabungin. Saya semula pikir penghadir pada acara ini Muslim, tetapi jika ternyata ini beragam, nanti saya akan ganti paper saya. Yang pertama, seperti yang saya bilang awal, semenjak Philo di Alexandria yang belajar filsafat Plotinus, dia sudah menyatakan bahwa agama itu sama dengan filsafat. Kedua-duanya mencari kebenaran, kedua-duanya memiliki rasionalitas yang sama. Kita kenal dalam sejarah filsafat ada filsafat Yunani, kemudian ada filsafat sejarah resmi filsafat ada filsafat Yunani, kemudian abad pertengahan, kemudian pencerahan modern, kemudian postmodern. Nah, yang kita jarang bicarakan sebenarnya filsafat yang di abad pertengahan. Apa yang terjadi di abad pertengahan itu? Kita selalu saja belajar filsafat sampai Yunani misalnya selesai sampai Aristoteles, kemudian loncat pada Descartes, dan kita selalu menemukan kata rasional itu hubungannya dengan rasionalisme yang dikemukakan oleh Descartes. Pertanyaan dasarnya adalah, mungkinkah Descartes merumuskan kerasionalan itu sendiri tanpa sebelumnya ada modal? Jawabannya tidak mungkin. Beberapa buku tentang filsafat paling banter menghubungkan antara Descartes dengan pemikiran Plato dan Aristoteles, tetapi tidak pernah mencoba untuk menghubungkan dengan yang lebih dekat. Bapak-Ibu sekalian, rasionalitas itu bisa diambil dari kata rasio, dan rasio itu konon pertama kali dibicarakan oleh murid-muridnya Plato dengan istilah nous. Neoplatonisme misalnya menyebut bahwa realitas itu dari kemudian nous ini adalah kemampuan berpikir, kemampuan memikirkan sesuatu. Kemudian karena dia turunan dari duan, maka dia hasil dari duan. Apakah diwan itu tidak disebutkan pada Plotinus, tetapi dia meyakini bahwa semesta ini berasal dari satu kemudian mengalir menjadi nous, kemudian mengalir menjadi soul. Plato sendiri tidak merumuskan apa itu rasio atau akal. Aristoteles tidak menyebutkan rasio atau akal. Mungkin pada Plato ada misalnya istilah noetika, tetapi itu lebih berhubungan pada sesuatu yang menjadi sumber dari dunia ide yang ada dalam diri manusia. Sementara sebagai nous, sebagai kemampuan menghasilkan pemikiran sesuatu, dan dia sekaligus hasil dari sesuatu yang lain, itu baru disistematiskan pada murid-muridnya Plato di Alexandria. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan yang panjang selama abad pertengahan. Kita ambil abad pertengahan karena pada abad pertengahan itu agama dan filsafat langsung bersentuhan. Simpulnya, pada abad pertengahan itu banyak agamawan mencoba untuk merumuskan bahwa agama itu rasional juga loh. Islam misalnya dimulai dari Al-Kindi, dia seorang Arab yang mencoba untuk menerjemahkan filsafat Barat, menyatakan kebenaran itu sama saja, dari manapun asalnya dia kebenaran.
agama memiliki kebenaran, filsafat memiliki kebenaran, dan tidak mungkin kebenaran itu berantem dengan kebenaran yang lain. Itu diperkuat oleh Ibnu Rus dengan mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 182, bahwa kebenaran nggak mungkin berantem dengan kebenaran yang lain. Lalu gimana bisa mempertahankan itu? Mulailah filsafat abad pertengahan itu dari Al-Kindi kemudian sampai Ibnu Rus di dunia Islam. Di sebelah sana nanti ada di Katolik ada Anselmus, kemudian ada Thomas Aquinas dan lain sebagainya. Itu untuk meluruskan bahwa filsafat dan agama itu bisa memiliki kebenaran yang sama, memiliki rasionalitas yang sama, dan karena itu tidak bisa dipertentangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip nous saya sengaja tuliskan dengan jelas bahwa nous adalah kemampuan memikirkan sesuatu dan hasil dari Tuhan, karena inilah yang menjadi dasar dari rasionalitas dalam pemikiran agama yang dibangun di abad pertengahan. Semua filsuf Muslim menyatakan bahwa pada diri kita itu punya potensi untuk berpikir, namanya dalam Islam akal. Akal itu sama juga. Akal itu dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, bukan alat untuk berpikir, semacam organ untuk berpikir. Akal itu bukan otak. Akal itu dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan dalam kata benda, selalu ditemukan dalam kata kerja. Yakilun atau takilun, yang berpikir atau yang memikirkan. Lalu siapa yang memikirkannya? Siapa yang menjadi subjek berpikir itu? Al-Quran dalam surat Al-Hajj menegaskan yang melakukan tindak berpikir itu adalah hati atau jiwa. Karena itu dalam Al-Quran sering disebutkan ada banyak orang yang memiliki hati tapi tidak bisa berpikir. Ada orang yang memiliki mata tetapi dia tidak bisa melihat. Nah, pemikiran bahwa akal itu bagian dari jiwa itu juga hal yang kedua yang menjadi tema panjang pada abad pertengahan. Kristen Katolik di Kristen waktu itu belum ada pemisahan tentu saja, itu juga meluruskan bahwa akal itu atau rasio itu bagian dari jiwa. Kalau Bapak ingat pada Plato, maka pada titik ini pemikirannya hampir mirip dengan Plato, karena Plato bilang bahwa untuk mencapai dunia ide kita harus bisa melakukan penyucian diri. Ini juga kemudian yang dalam agama, untuk bisa mencapai hati yang memiliki pemikiran yang tajam, maka kita pun harus melakukan penyucian diri. Dalam dunia pemikiran namanya filsafat, kemudian dalam dunia mistik namanya bisa tasawuf, bisa kemudian spiritualitas dalam agama-agama yang lain. Nah, pada Al-Kindi disebutkan bahwa akal manusia itu bisa memikirkan kebenaran sampai pada titik tertentu. Apa sumbernya? Sumbernya adalah apa yang dicerap oleh indera. Itu sumber pertama. Jadi agama itu dalam pemikiran filsafat agama itu menghargai data-data indera. Dari data indera itu diambil bentuknya, difikirkan kemudian jadi pengetahuan. Tetapi agama harus percaya kepada yang gaib. Karena harus percaya pada yang gaib, maka objek yang lain, objek pemikiran yang lain adalah yang gaib. Bisa malaikat, bisa Tuhan, yang kemudian bentuknya menjadi ilham atau wahyu. Di Kristen atau di Islam, pemikirannya saya pikir sama saja seperti itu. Nah, karena itu rasionalitas yang dibangun dalam filsafat abad pertengahan, itu rasionalitas yang masih menarik yang ilahi sebagai dasar dari yang material. Yang material itu bukan yang material dalam filsafat yang berkembang di zaman agama, itu bukan sesuatu yang terpisah dari yang ilahi, justru bagian atau tanda dari yang ilahi. Akal manusia misalnya seperti yang terlihat di situ, itu bagian dari Tuhan. Dia tidak terpisah sendiri. Sumber dari the nous atau akal adalah Tuhan itu. Dalam Islam, sumber dari rasio yang kita miliki adalah Tuhan yang Maha Pemikir. Tuhan yang Maha Pemikir itu tidak cuma menggerakkan, tetapi juga menciptakan. Oke, kita teruskan saja. Nah,